Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang salah satu film yang berasal dari Filipina. Film yang berjudul Dilik ini dirilis pada tahun 2024. Dan film ini menceritakan tentang sebuah konflik yang ada di dalam sebuah keluarga. Ya, bisa dibilang keluarga ini adalah keluarga yang kurang harmonis, di mana di dalam keluarga tersebut terdapat seorang pelakor atau calon ibu tiri yang mempunyai rencana licik. Namun di dalam konflik yang terjadi di keluarga tersebut, terdapat seorang pria atau tukang kebun yang sangat beruntung. Bagaimana tidak bisa dikatakan tukang kebun ini adalah orang yang hoki dan sangat beruntung, dikarenakan keluarga yang sedang dilanda beragam konflik itu. Pria tukang kebun ini malah bisa secara bergantian menjelajahi hutan rimba si pelakor atau ibu tiri, dan bahkan anak dari majikannya juga turut ikut dia telusuri. Oke kawan-kawan, daripada penasaran, mending kita langsung gaskan aja lah ke alur ceritanya. Di awal film kita dikenalkan dengan seorang wanita bernama Kathleen. Dia bertujuan memberikan surprise kepada sang ibu dengan pulang tanpa memberikan kabar. Rasa sayang ibu kepada si Kathleen sudah tidak diragukan lagi. Terlihat dari perilaku sang ibu yang sangat hangat ketika sedang menyambut kedatangan anaknya selama Kathleen kuliah di luar kota. Sang ibu yang pengangguran mencari kesibukan dengan merawat sebuah tanaman. Karena sang ibu sudah sakit-sakitan, ibunya pun menyuruh Kathleen untuk segera menjalin sebuah hubungan bersama Dale yang tak lain teman masa kecilnya sendiri. Mendengar permintaan dari sang ibu, namun Kathleen tetap menolaknya karena dia tidak mempunyai perasaan lebih kepada pria yang bernama Dale. Kemudian sang ibu menaruh bunga di kuping kiri si Kathleen dan sambil berdoa agar segera anaknya mendapatkan jodoh. Tidak lama kemudian mereka pun berfoto bersama. Di saat sedang berfoto, tiba-tiba ibunya mengalami batuk-batuk, dan batuknya cukup serius dikarenakan sampai mengeluarkan darah. Sampai di mana ibunya menjemput ajalnya sendiri. Singkat cerita, 1 tahun telah berlalu akibat kematian dari sang ibu karena kanker. Kathleen pun berbicara di depan sambil menyampaikan rasa kehilangan sekaligus doa untuk sang ibu. Dia juga sempat menyindir ayahnya yang tidak peduli dengan si Kathleen. Dia lebih memilih menghabiskan waktu bersama pacarnya atau si pelakor yang bernama Reza. Di tempat itu Dale juga datang di acara tersebut, di mana dia turut ikut bersedih atas kepergian dari ibunya si Kathleen. Tidak lupa juga dia mencuri kesempatan dan merayu agar mendapatkan perhatian dari Kathleen. Si ayah kemudian meminta Reza untuk berbicara 4 mata dengan Kathleen karena mereka berpikir sudah hampir lebih dari 1 tahun. Kathleen juga belum berangkat ke Manila untuk mencari pekerjaan. Pada malamnya mereka melakukan pertemuan di sebuah meja makan. Ternyata di sini sang ayah berniat untuk segera menikahi Reza karena faktanya si Reza ini telah mengandung anak dari ayah si Kathleen. Di sini Kathleen tidak percaya begitu saja kalau sang ayah masih subur dan bisa menghasilkan keturunan. Perilaku Reza juga di sini terlihat sangat mencurigakan, apalagi dia memiliki histori sebagai pelakor yang handal. Kathleen mengatakan jangan-jangan si Reza ini telah hamil bersama orang lain. Mendengar hal itu, sang ayah pun tidak terima dan langsung marah sambil memukul mejanya. Ketika di kamar, Reza pun memakai pakaian dinas untuk menggoda ayah si Kathleen. Sampai-sampai si Reza ini mampu membuat ayah si Kathleen ini sesak napas dan sampai asmanya kambuh. Bisa dilihat di sini pekerjaan si Reza ini sangatlah mudah karena di sini dia tidak perlu memberikan servis kue apemnya karena titik sang ayah sudah tidak sanggup lagi untuk berdiri. Tama na. Pagod na ako. Kaya mo pa? Reza yang merasa belum puas kemudian dia menelpon seorang pria dan mengajaknya check-in di hotel terdekat. Ternyata pria yang dimaksud adalah si Dale. Mereka di sini membuat sebuah pertemuan dengan terlibat permainan yang sangat brutal. Kegiatan mabar mereka pun berjalan dengan sangat brutal sampai-sampai Reza memaksa Dale untuk segera menjebol kue cubitnya.
Namun ternyata hubungan mereka berdua ini sudah berjalan sejak lama. Bahkan mereka di sini mampu mempunyai jadwal tertentu untuk saling beradu mekanik setiap seminggu sekali. Kemudian Del sadar kalau apa yang mereka lakukan ini adalah perbuatan yang tidak benar. Tetapi karena rasa yang nikmat, si Del pun menjadi ketagihan dan nurut begitu saja. Ketika diajak si Reza untuk beradu mekanik, keesokan harinya Caitlin yang baru saja berjemur dengan pakaian yang sangat kawaii. Tidak lama kemudian seorang pria datang sambil membawa kampak. Caitlin kemudian berteriak karena berpikir pria itu akan berbuat jahat kepadanya. Del yang merasa pahlawan kesiangan, dia pun langsung menghajar pria itu. Beruntung saja Reza segera datang dan menghentikan keributan di sana. Dan ternyata pria itu adalah tukang kebun baru dari rumahnya. Reza lupa untuk memberitahu kepada si Caitlin, hingga membuatnya menjadi salah paham. Sambil memperlihatkan area sekitar, diketahui di sini bahwa pria ini bernama Otso. Dia adalah pria desa yang mempunyai semangat tinggi untuk mencari uang. Ibunya yang sakit dan rumahnya juga akan segera digusur. Dan sebab itulah dia harus terus semangat untuk mencari uang. Reza kemudian menunjukkan kamar si Otso sambil ingin mengenal lebih jauh lagi. Namun rupanya si Otso ini masih berstatus single, alias belum punya kekasih. Dia juga sudah sering kali berpacaran. Namun pasangannya ini selalu meminta putus karena si Otso ini hidupnya penuh dengan kekurangan. Namun di balik kekurangannya itu ternyata si Otso ini mempunyai kelebihan, yaitu kuat dan tahan lama, sehingga membuat mantan pacarnya sedikit terluka saat bermain dengannya. Hingga pada malam harinya, keluarga Caitlin mengadakan pertemuan penting, termasuk ada si Del di sana, di mana mereka di sini sedang membahas sebuah bisnis tentang tanaman yang sedang direncanakan oleh si Caitlin. Mendengar hal itu, ayahnya pun seakan setuju, termasuk si Del akan turut ikut dalam hal membantu. Namun yang menjengkelkan, si ayah ini terus memaksa si Caitlin agar segera menjalin hubungan bersama si Del, bahkan sampai menyuruhnya segera untuk menikah. Lantas Caitlin pun langsung menolaknya, karena dia tidak mempunyai perasaan apapun. Di sini juga sang ayah membahas tentang kehamilan si Reza. Terlihat di sini Del langsung merasa takut jikalau sampai si Reza ini hamil. Dia beranggapan pasti itu adalah benih dari dirinya sendiri. Buntis kah? Yes. Congrats. Kemudian mereka berbicara empat mata. Di sini Del menyuruh Reza agar segera menggugurkan kandungannya. Namun Reza menolak karena baginya ini adalah kesepakatan atau kesempatan emas untuk bisa menikah dengan sang ayah. Kita beralih kepada Caitlin yang sedang menikmati secangkir anggur, dan secara bersamaan Otso datang sambil membawakan bunga. Caitlin juga meminta maaf dan sudah salah paham, yang mengakibatkan si Otso dipukulin oleh si Del. Kemudian mereka mengobrol tentang kebun dan soal tanaman. Ternyata si Otso ini tahu banyak tentang semua tanaman. Akibat efek dari segelas anggur, Caitlin pun menjadi mabuk dan seketika mencium si Otso. Spontan si Otso yang kaget, namun dia tidak bisa menolaknya. Daripada kesempatan pertama hilang begitu saja, akhirnya dia harus mau untuk melayani kemauan dari si Caitlin. Caitlin yang sudah di ujung tanduk. Kemudian dia menarik si Otso di pojokan. Dan kemudian terjadilah permainan yang sangat aduhai. Dan di sini untuk pertama kalinya, akhirnya kebun rimba milik si Caitlin terbobol dengan begitu saja. Tanpa mereka sadari, kegiatan pusreng mereka berdua ternyata disaksikan oleh si Reza dari jendela kamar. Keesokan harinya terlihat Reza yang sedang video callan dengan temannya. Dari obrolan mereka terungkap sebuah fakta bahwa si Reza ini ternyata cuma pura-pura hamil. Rencananya adalah untuk bisa menikah dengan ayah si Caitlin, agar dia bisa segera untuk menguasai semua harta dari ayah si Caitlin. Namun Reza di sini yang masih setengah jalan dari rencananya. Temannya pun menyarankan agar si Reza ini untuk segera nyicip singkong dari orang lain, dengan bertujuan agar otak Reza menjadi fresh dan bertambah semangat untuk menjalankan rencana. Seketika Reza pun langsung teringat dengan singkong si Otso. Pada malamnya Reza pun tanpa basa-basi, dia langsung masuk ke kamar si Otso dengan sebuah pakaian yang sangat kawaii. Otso yang kaget seakan tidak percaya dengan hal yang terjadi oleh majikannya.
Reza berharap agar si Otso segera menelusuri hutan rimba miliknya. Di sisi lain, si ayah mendatangi kamarnya si Caitlin. Ayahnya sadar kalau dirinya sudah renta dan sakit-sakitan. Maka dari itu dia meminta Caitlin agar mau memberikan kesempatan kepada si Del. Karena menurut ayahnya, mereka tidak mesti cepat-cepat menikah, namun cukup memberikan sedikit waktu dan membuka sedikit perasaan untuk menjalin sebuah hubungan. Keesokan harinya, Reza kembali mendatangi si Otso. Kali ini dia juga membawa sebuah paper bag yang berisi sebuah hadiah. Di sini Otso curhat kalau dia sedang butuh dana untuk menebus rumahnya yang akan segera digusur. Melihat ada kesempatan, Reza pun memberikan Otso sebuah handphone dan menyuruhnya agar merekam semua kegiatan basahnya bersama si Caitlin. Reza berkata jika misi ini sukses, Reza akan memberikan sejumlah uang yang sangat besar agar si Otso bisa segera menebus rumahnya. Awalnya si Otso ini menolak karena dia tidak ingin merugikan si Caitlin. Namun Reza malah mengancam akan memecat si Otso jika dia tidak mau nurut. Dengan terpaksa si Otso mau tidak mau harus nurut kepada si Reza sebagai tanda kesepakatan. Mereka pun lagi-lagi melakukan sebuah permainan, namun sedikit dengan lebih brutal dan kekerasan. Kita beralih kepada Caitlin dan Del, yang malam itu sedang pergi jalan-jalan. Di sini Del mencoba mengungkapkan perasaannya, namun langsung ditolak mentah-mentah oleh si Caitlin. Del kemudian memohon untuk diberi kesempatan agar bisa mendapatkan hati si Caitlin. Hingga pada akhirnya mereka pun berpelukan. Namun di saat berpelukan, si Del ini malah tidak bisa mengontrol perasaannya. Dengan refleks, Caitlin pun langsung melepaskan diri dari pelukan dan langsung menampar si Del. Merasa kesal dengan tingkah laku si Del, Caitlin pun melampiaskannya dengan menemui si Otso di kamarnya. Di sini Caitlin ternyata mempunyai rasa kepada si Otso. Dari matanya sepertinya Otso juga mempunyai perasaan yang sama. Mereka pun langsung berpelukan dan tidak lupa mereka juga bermain adu mekanik bersama. Buat kita yang nonton film ini mungkin sedikit irilah sama si Otso ini ya kan, dimana dia di sini bisa dapat jatah dengan mudah dari orang yang berbeda sekaligus ya kan, yaitu nggak tanggung-tanggung. Dia bisa dapat istri muda dan anak dari majikannya. Wah, pokoknya hoki banget lah Johnny si Otso ini ya kan. Oke lah, lanjut. Secara bersamaan di tempat lain Del juga sedang bermain bersama si Reza. Setelah puas selesai bermain, mereka pun lanjut ngobrol tentang hubungan Del dan si Caitlin. Reza di sini mengetahui kalau si Del ini baru saja ditolak. Dia pun menyarankan agar si Del membuat acara keluarga besar. Namun di acara tersebut Del harus melamar si Caitlin. Reza yakin lamarannya tidak akan ditolak karena ia takut keluarga besarnya akan malu. Singkat cerita, pada esok harinya Reza melakukan pertemuan dengan temannya. Di sini mereka membahas rencana Reza untuk memanipulasi acara keluarga besarnya nanti. Dia berencana video rekaman Otso dan Caitlin akan ditampilkan. Dengan begitu maka sang ayah akan segera mengusir si Caitlin dan mencabut semua warisan yang akan dibagikan. Reza kemudian menemui Otso dan meminta video yang telah dia rekam. Otso sebenarnya tidak ingin melakukan hal busuk itu, namun Reza terus mengancamnya. Hingga Otso mau tidak mau harus terpaksa menyerahkan handphonenya. Caitlin pun langsung mengajak si Otso untuk bersepeda dan bersantai di pinggir danau, layaknya seperti sepasang kekasih yang sedang kasmaran. Keduanya pun saling bertukar cerita dan curhat tentang pahitnya kehidupan. Caitlin yang merasa senang dengan kehadiran si Otso di sampingnya, karena baginya cuma Otso lah yang mengerti tentang dirinya setelah ditinggal oleh sang ibu. Wow! Ang ganda naman po pala dito, ma'am. Paborito mo to? Oo, madalas kami dati dito ni Papa eh. Special tong lugar na to para sa akin. At gusto ko tong i-share. Alam mo, Ocho, magkaan ang loob ko sa'yo. Parang nakikita ko sa'yo si Mama. Sobrang maalalahanin. Caitlin dan Otso pun yang sudah terbawa suasana. Otso lagi-lagi kembali menelusuri hutan rimba milik si Caitlin. Tanpa tikar dan tanpa karpet, mereka pun langsung melakukan permainan yang sangat tidak masuk akal. Malam harinya Reza pun kembali menemui Otso di kamarnya. Dia menyalin video permainan si Caitlin dan membuat scroll video dari permainan Otso dan Caitlin. Sebelum pergi, tiba-tiba Otso meminta Reza untuk segera cek sound dari mikrofonnya si Otso. Dan Reza pun dengan sangat lahap untuk cek sound dari mikrofonnya si Otso.
Namun sialnya, kejadian itu telah disaksikan oleh si Caitlin. Otso yang meminta maaf dengan rasa menyesal. Namun Caitlin sudah terlanjur merasa kecewa karena pria idamannya telah bermain gelap bersama ibu tirinya. Beberapa hari kemudian acara keluarga besar pun berlangsung. Dengan liciknya Reza memberikan sebuah file yang akan diputar oleh si Del. Namun saat lamaran berlangsung, dan ternyata video yang ditampilkan adalah video Reza yang sedang cek sound mikrofonnya si Otso. Reza seketika panik dan mengacak-ngacak file tersebut agar videonya bisa berhenti. Namun semua sudah terlambat. Ayah dan semua pengunjung kini sudah tahu dari kebusukan si Reza. Reza yang memohon untuk meminta maaf kepada sang ayah. Namun sang ayah sudah tidak sudi untuk memaafkannya. Di momen ini Caitlin kemudian mengusir Reza. Namun di saat itu juga sang ayah harus ambruk karena tiba-tiba penyakit asmanya kambuh. Ternyata ini semua adalah rencana si Otso. Dia sengaja menyuruh Reza untuk cek sound mikrofonnya untuk direkam. Ketika acara baru saja dimulai, dia menukar file Caitlin dengan file aib si Reza. Ini semua Otso lakukan demi cintanya kepada Caitlin. Reza kemudian ditangkap atas kasus pemerasan dan penipuan. Sedangkan si Otso yang sedang menenangkan Caitlin yang sedang menangis histeris karena sang ayah telah wafat. Beberapa hari pun berlalu, di mana Otso berpamitan untuk pulang ke kampung halamannya. Dia juga meminta maaf karena berasa bersalah atas kematian sang ayah dari si Caitlin. Namun Caitlin tidak mempermasalahkannya, karena semua asal-usul dari permasalahannya adalah si pelakor Reza. Caitlin meminta agar Otso bisa tinggal lebih lama lagi, karena Otso juga mencintai Caitlin. Dia pun mengambil bunga dan meletakkannya di kuping kanan si Caitlin, seperti yang dilakukan oleh ibunya di awal video tadi. Dan itu juga sebagai petanda bahwa Caitlin telah dilamar oleh si Otso. Dan hingga pada akhirnya film pun tamat. Oke lah, itu aja lah ceritaku hari ini. Buat kalian yang sudah mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar aku bisa tambah semangat lagi membuat konten. Oke lah, sampai sini aja lah dulu pertemuan kita. Soalnya mau cari-cari konten lagi aku. Dadah geng.